Salam, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memenuhi dan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Marilah kita renungkan apa yang menjadi evangelium pada hari terakhir kalender kita tahun 2024 ini, yakni hari Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, malam akhir tahun. Dan evangelium pada kebaktian kita itu ditentukan dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11 dengan tema serahkan hidupmu kepada Tuhan. Pasahap madalamu tu Jehovah debata asaibana patureho. Kita baca Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Ini dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan Jehovah dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Jehovah dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan yang diinginkan dilakukan orang lain kepadanya. Amin. Sewaktu saya jalan-jalan di kota, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya membaca di mobil-mobil angkot atau beberapa mobil angkot ya, tulisan yang mengatakan otik alai tonggi katanya. Ia ek satetek nautik dui alai mulu lamanetek mangalat tapi. Artinya walaupun sedikit tetapi manis. Tetesan-tetesan air itu sedikit, tetapi kalau terus menetes
pasti akan membahana banjir banyak. Itulah artinya dalam bahasa Indonesia. Kehidupan yang benar bisa terjadi demikian. Dalam mencari nafkah, kita mendapat hasil pekerjaan kita ibarat tetesan-tetesan air, ya, atau ibarat tetesan madu, ya, atau nektar yang manis, dan itu yang paling nikmat. Dan kalau kita bijak, tetesan-tetesan pendapatan hasil kerja kita saben hari itu akan bisa menumpuk menjadi sangat banyak, dan dengan demikian kita bisa mengembangkan kehidupan ini lebih baik dan lebih baik. Prinsip yang sedemikian akan menjauhkan kita dari marah terhadap orang-orang yang mendapat keuntungan besar-besaran berdasarkan perbuatan-perbuatan jahat. Kita tidak akan iri hati melihat orang-orang yang berbuat curang, karena kita yakin setiap pendapatan yang diperoleh dengan curang akan pergi hilang juga dengan jalan curang. Seperti penjudi lah itu, yang judi online atau judi jablok atau judi kartu. Mula-mula kita menang dan semakin candu, akhirnya semua yang kita miliki diludeskan di arena judi tersebut. Karena kita serakah, tidak mau menghentikan pekerjaan itu sewaktu masih diberikan Tuhan peluang untuk menghentikannya. Lihatlah para pejudi online yang sekarang. Setelah ada tindakan pemerintah menghentikan judi online, mereka megap-megap dan kehilangan harta yang sangat banyak. Lihatlah para koruptor-koruptor itu, ya, yang berhasil meraup uang negara miliaran rupiah. Sungguh miris mata memandang pola hidup mereka yang sangat tidak terpuji. Tetapi setelah ada usaha pemberantasan korupsi, yang dikorupsikan 10 tahun yang lalu pun dibongkar. Dan akhirnya nanti semua dirampas kembali. Di negara lain bukan hanya koruptornya yang dihukum mati, tetapi juga keluarganya yang menikmati hasil korupsi itu dihukum berat, sehingga orang takut korupsi. Kita tidak cemburu terhadap orang-orang pelaku kecurangan untuk mencari nafkah, karena kita yakin bahwa pembalasan ada di tangan Tuhan. Dan dalam Mazmur kita ini, Tuhan berkali-kali mengatakan bahwa orang-orang pelaku kejahatan, pelaku kecurangan akan lisut seperti rumput. Mungkin hanya mekar satu hari, tapi besoknya sudah layu. Hari ini dia segar hijau, besoknya sudah layu dan kering kerontang, dibuang ke tong sampah. Kita tidak menginginkan kehidupan kita sedemikian. Siapapun pasti tidak menginginkan seperti itu. Setiap orang menginginkan kehidupannya bisa sejahtera,
sampai akhir hayat, bahkan sampai ke generasi-generasi keturunannya. Dan memang demikianlah cita-cita negara kita, cita-cita keluarga kita, cita-cita kita pribadi lepas pribadi adalah agar hidup kita sejahtera, hidup bangsa kita sejahtera, keluarga kita sejahtera, dan bukan hanya sebentar, bahkan harus meregenerasi. Tuhan mengajak kita agar kita mengumpulkan harta yang tidak bisa dihabiskan ngengat dan tikus-tikus busuk. Tetapi kita diajak Tuhan untuk mengumpulkan harta yang kekal, baik di bumi maupun nanti di surga. Tentu saja soal makanan-makanan aja itu tidak kekal. Tetapi banyak hal-hal yang harus kita kumpulkan yang sifatnya bisa kekal. Seperti iman percaya kita, kesetiaan kita, kesalehan kita. Semuanya itu sangat berguna baik di bumi maupun di surga. Kalau suatu bangsa ingin masa depannya lestari, bangsa itu harus melenyapkan korupsi. Dan para penduduk tidak iri hati, tidak didorong oleh iri hati untuk mencari nafkah, tetapi didorong oleh semangat bahwa Tuhan akan memberkati mata pencaharian yang dilakukan dengan halal itu, dengan baik itu, bukan hanya pada masa orang yang mencari nafkah itu, tetapi juga pada anak-anaknya. Masih suatu keheranan di kalangan orang Batak bahwa sewaktu seorang ayah menjadi konglomerat, menjadi orang kaya raya, ya, dialah yang tahu bagaimana caranya, tapi masyarakat menilainya itu banyak cara yang tidak legal dilakukannya. Banyak cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dilakukannya, mencari harta kekayaan yang luar biasa itu. Dan sangat mengherankan bahwa anak-anaknya tidak ada yang bisa meningkatkan usahanya tersebut. Setelah orang tersebut meninggal, perusahaannya juga ikut tumpul. Itu yang paling mengerikan memang. Tapi Tuhan menginginkan ada kelestarian kekayaan orang-orang baik, bukan hanya untuk sementara saja. Oleh karena itu, Daud yang mengalami banyak hal-hal yang berjuang untuk menegakkan kebenaran dan melihat di sekitarnya banyak sekali orang-orang curang, orang-orang jahat, termasuk anak-anaknya juga. Tapi dia tidak cemburu dengan itu, dia tidak bertahan dan bersandar kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, kata Daud. Percayalah, itu artinya ada pegangan teguh keimanan yang memotivasi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, mendapat nafkah-nafkah yang baik, yang menyehatkan, yang menggembirakan. Dan itu semua kita lakukan karena kesetiaan kita mematuhi perintah Tuhan. Dan itu memberikan kegembiraan kepada kita. Lalu dengan hati yang gembira itu, Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Termasuk kesehatan. Karena di dalam hati yang gembira adalah obat. Dan kalau itu dapat kita capai dalam situasi yang bagaimanapun, tentu saja sangat mengagumkan dan sangat membahagiakan
keluarga, lingkungan, dan diri kita sendiri. Mengapa kita harus berserah kepada Tuhan? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Menyerahkan hidup kepada Tuhan bukan hanya seperti menggeser kuali, meletakkannya di atas tungku dan menyatakan kepada Tuhan, Tuhan isilah beras yang akan dimasak di kuali ini. Tidak begitu. Tetapi kalau kita berserah atau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita pergunakanlah iman percaya kita itu untuk terus mengerjakan pekerjaan kita, bahwa kita yakin pekerjaan itu akan berhasil guna dan betul-betul dapat nikmat yang luar biasa dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menyerahkan diri tanpa percaya itu adalah membuang modal begitu saja. Para pemain saham pun membeli saham-saham kalau dia percaya bahwa saham perusahaan itu akan naik. Kalau merosot, mereka tidak akan beli itu. Tapi kalau mereka analisa ada perspektif naik dari saham daripada perusahaan itu, maka semua orang mengejar. Lalu pemilik perusahaan tiba-tiba kaya raya dan bisa membuka pekerjaan, lapangan-lapangan kerja yang baik. Oleh karena itu, ya, kita dalam menyerahkan diri kepada Tuhan harus punya analisa bahwa kehidupan ini akan menjadi naik. Mutu kehidupan kita akan menjadi naik. Jangan merosot. Kalau merosot untuk apa itu? Itulah keyakinan kita. Dan Tuhan yang Maha Kuasa itu menjadi model percaya kita bahwa mutu kehidupan, mutu pendapatan kita memang akan menjadi naik. Karena dialah yang memiliki segala sesuatunya. Kalau pendapatan kita menjadi naik berdasarkan tuntunan dari firman Tuhan dan berdasarkan tindakan-tindakan Tuhan di dalam pekerjaan kita, tentu saja kita bersenang hati karena kebenaran kita akan seperti terang dan hak kita akan nampak seperti siang. Kita tidak akan mengalami penipuan-penipuan. Ya, kebenaran akan datang bergulung-gulung gitu di dalam kehidupan kita. Dan lingkungan kita semua bekerja untuk kebenaran yang sejati itu. Baik kebenaran dalam negeri maupun kebenaran ilahi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kebenaran kita sudah menjadi terang dan hak kita seperti siang, kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang lain. Kita bisa menjadi penuntun kehidupan bagi orang lain. Dan kita menjadi terang bagi orang lain. Tidak menjadi menjadi orang yang dibenci kita, tetapi kita yang disenangi orang kita. Ya. Karena semua orang membutuhkan terang. Baik terang ekonomi, terang pikiran, terang politik dan lain-lain. Dan hak-hak orang berjalan seperti siang, transparan semua, tidak ada pemerkosaan hak-hak asasi manusia dan tidak ada penipuan, pemberdayaannya atau memperdayakan orang ya. Semua berdaya guna demi kehidupan orang banyak dan kehidupan kita. Adalah sangat indah apabila kita mau berdiam di hadapan Tuhan. Apabila kita mau menantikan Tuhan datang untuk melawat kita. Makanya kita sangat bersukacita dalam berita Natal yang baru lalu bahwa Tuhan datang melawat kita. Dan kita mau berdiam di hadapan Tuhan, Juru Selamat kita itu. Tugas kita yang paling utama adalah jangan racuni hatimu, pikiranmu dengan marah-marah
ya, karena orang melakukan tipu daya. Apa yang harus dilaksanakan kalau ada memang terjadi tipu daya? Kita serahkan kepada penguasa. Karena pemerintah ditugaskan oleh Tuhan untuk mengekang dan menghukum orang-orang penipu daya, ya, orang-orang fasik dan orang-orang jahat. Jangan kita racuni diri kita dengan menumpuk kemarahan terhadap mereka, ya. Cukup saja serahkan saja kepada tangan penguasa. Dan tentu saja pembasmian orang jahat tidak seperti membalikkan telapak tangan, ya. Cobalah bayangkan betapa sulitnya mau memberantas korupsi di Indonesia. Ya, sudah sejak tahun 2008 pemerintah atau presiden atau eksekutif telah menyerahkan konsep undang-undang perampasan aset koruptor-koruptor. Ya, sampai sekarang DPR tidak mau, sudah silih berganti DPR kita tidak mau, DPR yang baru terpilih pun tidak mau memprioritaskan undang-undang itu. Itulah tandanya, ya, pembasmian orang jahat tidak seperti membalikkan tangan. Kita harus menanti-nantikan sampai ada iklim yang baik, ya. Kita nanti-nantikan Tuhan agar kita bisa mewarisi negeri ini dengan baik. Mudah-mudahanlah DPR kita ini, ya, bisa menjadi kawan rakyat membasmi atau melawan korupsi di negeri ini, ya, termasuk melawan mereka sendiri yang korupsi selama ini. Kalau tidak, kita rakyat harus bertindak rupanya, baru mereka tahu di mana gigi rakyat itu, ya. Tidak lama lagi, mudah-mudahan di masa pemerintahan Prabowo ini, kejahatan-kejahatan itu segera dapat diatasi, orang-orang fasik segera dilenyapkan, ya. Saya sendiri sangat setuju apabila koruptor dihukum mati, walaupun itu istri saya atau saudara saya misalnya, ya. Tidak peduli saya di situ, karena perangai korupsi sangat mematikan bagi orang-orang banyak, ya. Jadi memang pembasmian penjahat-penjahat, ya, harus segera. Makanya sekarang ini selalu ada pertanyaan, apakah setuju Anda apabila penembak misterius lagi dihidupkan katanya, atau pembunuh senyap untuk orang-orang melawan orang-orang jahat, orang-orang begal, para preman-preman yang tidak tahu adat itu, tidak tahu hukum itu. Ya, saya katakan tak usahlah penembak misterius, penembak terang-terangan aja. Dan dalam simulasi atau film-film pendek sudah mulai ditunjukkan, ya. Seorang datang membegal atau dua orang, padahal tentara punya pistol yang dibegal. Mudah-mudahan seolah-olah mau diogapi, tapi akhirnya dua-duanya ditembak mati. Dan semua orang tepuk tangan di situ. Tidak ada yang mengatakan, oh Silke dimati itu, katanya. Bahkan Tuhan ini mati katanya lagi. Untunglah dia dimatikan, jangan kejahatan membanjiri negeri lagi katanya. Jadi Tuhan berjanji tidak sedikit lagi waktu, maka lenyaplah orang fasik dan tidak akan ada lagi di tempatnya. Itulah orang fasik. Tapi yang paling utama kita ketahui dalam mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun depan adalah orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Marilah kita menjadi orang-orang yang ikut mewarisi negeri ini dalam hati yang sehat, pikiran yang sehat, badan yang sehat, dan semua corak kehidupan yang sehat.
yang penuh kegembiraan dan kesejahteraan yang melimpah-limpah. Ingat Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, keadilan yang terjadi bukanlah satu sama kau, satu sama saya baru adil, enggak. Keadilan bukanlah keadilan komunis yang mengatakan kalau kita mendapat 5, 3 sama saya, 2 sama kau katanya. Pada negara satelit pusat komunis Soviet itu dulu. Bukan. Tetapi keadilan adalah seperti dinyanyikan di Tapanuli, sonang dalam kelahiran Yesus karena Tuhan adil. Ya. Gembira semua. Ya. Semua bisa gembira bukan karena banyaknya yang diperoleh, harus sama pun dapat si A dengan si B, enggak. Kalau terjadi keadilan seperti itu, nanti ada kecemburuan, keiri hati, dan iri hati menjadi sumber dosa lagi. Tapi Tuhan memberikan keadilan, kebenaran kepada kita dengan membuat semua senang. Baik yang kecil senang maupun orang dewasa senang. Seperti orang Batak katakan, sinem-nem uruk-uruk, sinem-nem aiktoba, namek-mek dang merungut-ungut, nama godang sudah merlas neroha. Ya, riak-riak kecil ada di Danau Toba, riak-riak besar pun ada di Danau Toba. Yang kecil tidak bersungut-sungut, yang besar semua bersukacita karena senang. Itulah keadilan Tuhan. Makanya dalam memasuki tahun 2025 kita persiapkan diri ikut senang di dalam rencana pekerjaan Tuhan. Jangan liputi dirimu dengan rasa iri hati, rasa cemburu karena orang lain dapat banyak dan lain-lain. Oleh karena itu mari belajar senang dan gembira, melaksanakan tugas-tugas dan menyambut berkat Tuhan dalam perjalanan kita di tahun 2025 mendatang. Tahun 2024 itu sudah selesai, itu kenangan aja. Tapi mari sambut berkat Tuhan yang melimpah di tahun 2025. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih atas renungan yang Kau berikan kepada kami. Mudah-mudahan itu dapat menggerakkan kami bisa tabah menongsong kehidupan di tahun 2025 dan kami semakin ulet sesuai dengan tuntunan Tuhan dalam mencari nafkah, dalam membangun kemanusiaan, membangun kesejahteraan, demi kemuliaan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.